Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Selamat memasuki bulan Oktober, Tuhan memberkati. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Tema firman kehidupan kita, pusat keselamatan manusia ada pada Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman kehidupan kita hari ini, disampaikan bahwa Yesus menanggung dosa-dosa manusia di kayu salib, sehingga manusia dapat diselamatkan. Dalam bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Kata bilur-bilur Yesus di sini merujuk pada luka berdarah yang dialami Yesus Kristus di Kalvari. Yesus terluka untuk manusia, menanggung hukuman, kesedihan, dan kesengsaraan manusia. Sehingga frasa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, ini memiliki makna bagi kita orang-orang percaya bahwa manusia dapat memiliki harapan untuk disembuhkan di dalam Yesus. Karena Yesus telah terluka untuk manusia. Karena itu, kita harus menyadari bahwa keselamatan manusia itu memiliki tanggung jawab kepada Kristus, Sang Pemberi keselamatan, yakni agar kita hidup untuk kebenaran. Karena itu firman kehidupan ini menggambarkan dengan tepat tema kita hari ini, yakni bahwa pusat keselamatan manusia adalah Yesus Kristus. Jika Yesus tidak rela menanggung dosa-dosa kita, maka kita akan tetap tersesat dalam dosa kita. Sebaliknya, Yesus menanggung atau memikul dosa-dosa kita itu di kayu salib, sehingga manusia memperoleh keselamatan jiwanya. Yesus Kristus benar-benar mati untuk membayar hukuman atas keberdosaan kita. Pengorbanan Yesus itu diberi penegasan lagi untuk meyakinkan kita bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan dan keabadian Allah, yang disampaikan dalam Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hidup dan pengajaran Kristus harus menjadi pusat keteladanan bagi setiap orang percaya. Yesus Kristus memberikan banyak teladan hidup yang dapat kita ikuti dan kita jadikan pedoman hidup kita sehari-hari. Antara lain, ketaatan. Yesus taat pada perintah Bapa, sekalipun sampai mati di kayu salib. Kita harus hidup taat kepada Kristus, pemberi keselamatan hidup kita. Kemudian yang kedua, berintegritas. Demikian kita sebagai pengikut Kristus harus berintegritas. Kemudian melayani. Teladan Yesus hidup melayani, bukan dilayani. Kemudian sabar. Yesus memberi keteladanan sabar menghadapi penderitaan. Kita juga terpanggil untuk hidup sabar. Kemudian mengampuni. Sekalipun Yesus dapat membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi Dia memilih untuk mengampuni. Teladan mengampuni sudah Yesus berikan untuk kita hidupi sebagai pengikutnya. Kemudian Yesus rendah hati. Yesus tidak sombong, tetapi selalu menunjukkan sikap rendah hati sekalipun harus menjalani hukuman sampai kepada salib. Yang berikut adalah teladan berkorban. Yesus rela berkorban demi menebus dosa manusia, seperti yang disampaikan firman kehidupan kita hari ini. Dan kemudian keteladanan mengasihi. Yesus menunjukkan teladan mengasihi, bukan memusuhi. Kemudian tidak egois. Yesus menunjukkan hidup tidak mementingkan diri sendiri. Pengorbanannya adalah bukti dasar bahwa Yesus peduli bagi kita yang diselamatkannya. Firman kehidupan kita hari ini menuliskan bahwa Yesus telah memikul dosa kita di atas kayu salib, supaya kita tidak binasa karena dosa. Penebusan dosa yang sudah dikerjakan Yesus
adalah inti dari alasan kenapa ia datang ke dunia melalui pengajarannya mengenai kebenaran yang mutlak dan tidak bisa dibantahkan. Agar kita sebagai orang percaya tidak sia-sia percaya kepada Kristus. Yesus adalah juru selamat manusia dan kita orang percaya menerima anugerahnya dengan cuma-cuma dan mendapatkan kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Kita sama-sama berharap untuk berbuat kebaikan, lebih banyak lagi. Kita juga sama-sama berharap supaya kita sama-sama menjaga sopan santun, memelihara kerendahan hati, memelihara kesabaran, dan juga banyak mengampuni dalam praktek perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, mari kita saling mengingatkan untuk memperbaiki diri, untuk lebih baik lagi ke depannya. Banyak lagi teladan yang Yesus berikan semasa hidupnya. Ia mau juga kita hidup mengikuti teladan yang telah Ia kerjakan. Sekarang bagian kita untuk melakukan apa yang telah Yesus lakukan dan menjadi teladan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Sebab pusat dari keselamatan hidup kita hanya ada di dalam kasih Kristus. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang mengasihi dan memberikan keteladanan hidup untuk kami jalani di setiap hari-hari kami. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Dan biarlah kiranya firman-Mu yang senantiasa memberikan kesabaran, semangat untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi
orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujud